Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal tentang fungsi inverse dan fungsi komposisi. Kita akan membahas 4 soal. Yang pertama diketahui fx sama dengan 2x minus 1 dibagi 3x plus 2. X tidak sama dengan negatif 2/3. Tentukan nilai dari inverse f2. Maka untuk menentukan nilai dari inverse f2 kita harus menentukan inverse dari fx-nya terlebih dahulu. Langkah yang pertama kita lakukan adalah merubah fx menjadi y, sehingga y sama dengan 2x min 1 dibagi dengan 3x plus 2. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita kalikan silang. Y dikalikan ke 3x plus 2, sedangkan 2x minus 1 kita anggap dikalikan dengan 1. Maka hasilnya adalah Y dikali 3x plus 2. Ini sama dengan 2x min 1 dikali 1, yaitu 2x min 1. Kita distribusikan Y kali 3x. Ini kalikan 1 per 1. Maka 3xy. Kemudian y kali 2 yaitu 2y. Sama dengan 2x min 1. Lalu tugas kita selanjutnya adalah memindahkan yang ada variabel x-nya ke kiri dan yang ada variabel y itu ke kanan. Sehingga kita peroleh menjadi 3xy. Menjadi 2x pindah ruas ke kiri menjadi negatif 2x sama dengan ini 2y-nya pindah ke kanan menjadi negatif 2y dikurangi dengan 1. Selanjutnya tugas kita adalah memisahkan x-nya. Jadi kita akan memfaktorkan, x-nya dikeluarkan dalam kurung, x-nya diambil tinggal 3y. Kemudian ini x-nya diambil tinggal 2. Sama dengan negatif 2y min 1. Maka nilai dari x-nya adalah sama dengan negatif 2y min 1 dibagi dengan 3y min 2. Kalau sudah berbentuk x-nya tunggal sebelah kiri, maka tinggal kita ubah. Ini adalah bentuk dari inverse fx. Inverse fx-nya itu sama dengan kita mengganti y-nya dengan x. Sehingga diperoleh negatif 2x min 1 dibagi dengan 3x min 2. Jika dikatakan nilai domainnya, misalkan kita menentukan nilai domain, maka x-nya tidak sama dengan ini negatif menjadi positif, maka positif 2 per ini 3. 2 per 3. X-nya tidak sama dengan 2 per 3. Nah, sekarang barulah kita bisa menentukan nilai dari inverse F2. Maka nilai dari inverse F2 itu sama dengan ini X-nya kita ganti dengan 2. Maka negatif 2 kali 2 dikurangi 1 dibagi dengan 3 kali 2 dikurangi 2. Sama dengan negatif 4 min 1 per 6 min 2. Sama dengan negatif 5 per 4. Inilah nilai dari inverse F2. Kita lanjutkan di soal nomor 2. Jika f dan g dinyatakan dengan rumus fx sama dengan 3x pangkat 2 tambah 2 dan gx sama dengan x minus 1, tentukan nilai dari f bundaran g2 dan g bundaran f1. Jadi yang pertama, yang A itu kita harus menentukan nilai dari f bundaran gx-nya terlebih dahulu. F bundaran gx itu sama dengan f dalam kurung gx. Sama dengan f fungsi gx-nya adalah x min 1.
Jadi kita masukkan dalam kurung X min 1. Kemudian kita fokus ke fungsi F. Fx sama dengan 3x pangkat 2 plus 2. Kalau x-nya kita ganti dengan x min 1, maka x yang ini pun kita ganti dengan x min 1. Sehingga nilai dari fx min 1 itu sama dengan 3. 3 itu dari sini. 3, x-nya kita ganti dengan x min 1. Ini pangkat 2, maka kita ikuti pangkat 2. Ditambah dengan 2. Sama dengan, ini kita kuadratkan terlebih dahulu, maka 3 kali x dikuadratkan, x kuadrat, 2 dikali x, 2x, dikali min 1 adalah min 2x. Kemudian, min 1 dikuadratkan, hasilnya adalah positif 1, maka plus 1. Ditambah 2. Sekarang baru kita distribusikan 3 kali x pangkat 2, 3 kali 2x, 3 kali 1. 3 kali x kuadrat yaitu 3x kuadrat. 3 kali min 2x min 6x. 3 kali 1 adalah 3. Ini plus 2. Maka hasilnya sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 5. Ini adalah nilai dari f bundaran Gx. Sedangkan yang ditanyakan adalah nilai dari f bundaran G dalam kurung 2. Maka x-nya kita ganti dengan 2, kita peroleh 3 kali 2 kuadrat min 6 kali 2 ditambah 5. Sama dengan ini 3, kita kuadratkan dulu 2-nya, 2 pangkat 2 adalah 4, dikurangi 6 kali 2, 12, ditambah 5. Sama dengan 12, dikurangi 12, ditambah 5. Sama dengan 5. Kita lanjutkan yang B. G bundaran F1 berarti kita cari terlebih dahulu nilai dari G bundaran F dalam kurung X. Sama dengan G dalam kurung F dalam kurung X. Ini sama dengan G. Fx-nya kita masukkan, nilai dari Fx-nya adalah 3x kuadrat plus 2. 3x kuadrat plus 2. Kemudian sama dengan kita fokus ke fungsi G, di sini kan X, nah X-nya itu berubah menjadi 3X kuadrat plus 2. Sehingga ini berubah menjadi 3X kuadrat plus 2. Sehingga menjadi 3X kuadrat plus 2 dikurangi dengan 1. Sama dengan 3X kuadrat. 2 dikurang 1 adalah 1, maka plus 1. Maka nilai dari G bundaran F yang dicari adalah x-nya diganti dengan 1. Itu sama dengan 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 1. Sama dengan 3 kali 1 pangkat 2, 1 ditambah 1. Sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kita lanjutkan di soal nomor 3. Jika fx sama dengan 3x tambah 5 dan f bundaran gx sama dengan 5x tambah 20, nilai dari G2 adalah, kita akan mulai dari f bundaran gx terlebih dahulu. Jadi kita uraikan. Jadi kita akan menentukan nilai dari gx-nya. Kita akan mencari gx-nya dulu, baru bisa menentukan nilai dari G2. F bundaran Gx itu sama dengan 5X ditambah 20. Ini kita uraikan menjadi F dalam kurung Gx sama dengan 5X ditambah 20. F Gx. Sekarang kita fokus ke fungsi F. Di sini X-nya itu berubah menjadi
Gx. Maka X ini pun berubah menjadi Gx. Sehingga f Gx itu sama dengan 3. X-nya berubah jadi Gx ditambah 5. Sama dengan 5x ditambah 20. Ini kita pindah ruaskan, 3Gx sama dengan 5x ditambah 20. 5 pindah ruas ke kanan menjadi negatif 5. Sama dengan 5x ditambah 15. Ini nilai dari 3 kali Gx. Maka nilai dari Gx-nya itu sama dengan 5x ditambah 15 dibagi dengan 3. Atau sama dengan, ini 5 dibagi 3 tidak bisa, jadi 5/3 kita tuliskan x plus 15 dibagi 3 adalah 5. Maka yang ditanyakan adalah nilai dari G2. Nilai dari G2 itu sama dengan, ini X-nya diganti dengan 2, maka menjadi 5/3 kali 2 ditambah 5. Sama dengan 5 kali 2 itu 10/3 ditambah 5. Atau biar kita tidak usah menyamakan penyebut, langsung saja kita ambil nilai dari G2-nya itu dari sini. Jadi G2 sama dengan 5 kali 2 ditambah 15 dibagi dengan 3. Yaitu sama dengan 10 tambah 15/3 sama dengan 25/3. Jadi cara yang pertama ini kita cancel biar tidak usah menyamakan penyebut. Berlanjut ke nomor yang terakhir, diketahui fungsi fx sama dengan 2x min 3, tentukan G2 jika G bundaran fx sama dengan 12x min 8. Sama halnya dengan nomor 3, kita akan memulai dari G bundaran fx itu sama dengan G dalam kurung fx sama dengan 12x min 8. Di sini yang sudah diketahuinya adalah fungsi fx, maka fungsi fx ini kita ganti dengan 2x min 3. Sehingga kita peroleh G dalam kurung 2x min 3 sama dengan 12x min 8. Kemudian untuk memperoleh nilai dari G2, maka kita tentukan nilai dari Gx-nya terlebih dahulu. Sedangkan di sini fungsinya adalah G 2x min 3. Kalau menemukan soal seperti ini, kita lakukan pemisalan. Misal, jadi kita misalkan, yang dimisalkan adalah 2x min 3. Maka 2x min 3, misal dengan huruf A, maka 2x sama dengan A min 3 pindah ruas jadi plus 3. Maka nilai X-nya adalah A ditambah 3 dibagi dengan 2. Maka fungsi G 2x min 3 berubah menjadi G dalam kurung 2x min 3 itu adalah A. Maka GA sama dengan 12. Nah, nilai X-nya itu berubah menjadi A plus 3 dibagi dengan 2. Maka dikali dengan A plus 3 dibagi 2. Dikurangi 8 sama dengan 12 dibagi 2 6, maka 6 dikali A plus 3 dikurangi 8. 6 kali A 6A, 6 kali 3 18 dikurangi 8, 6A plus 10. Inilah nilai dari GA. Tinggal kita mengganti variabel A-nya dengan X, maka nilai dari Gx-nya adalah 6x plus 10. Nah, barulah kita bisa menentukan nilai dari G2-nya. Maka nilai dari G2 itu sama dengan
tinggal kita ganti X-nya dengan 2, yaitu 6 kali 2 ditambah 10 sama dengan 12 tambah 10, yaitu 22. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang bagaimana cara menyelesaikan soal fungsi komposisi dan fungsi inverse. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.